Fun Asia Expo dan hari ini sudah hadir Pak Daniel Sutiono menggantikan Mas Bayu Sutiono. Kebetulan namanya cocok sekali Pak Daniel. Tahu kita kenal ternyata ya Pak Daniel Sutiono selaku direksi dari PT Fun International ya Pak Daniel ya. Benar. Bisa dibilang berarti ini memberikan variasi-variasi terbaru untuk mereka yang mau membuka wahana bermain di Indonesia. Betul. Fun Asia Expo ini sebetulnya kita selenggarakan untuk ketiga kalinya. Di mana yang kedua kali kita selenggarakan 2 tahun yang lalu, 2014. Melihat dari antusiasme 2 tahun yang lalu, maka kita mengadakan kembali yang ketiga kalinya saat ini. Jadi lihat Indonesia terlalu haus akan permainan ya. Betul. Karena memang kita kurang sih hiburannya di Indonesia. Setuju. Betul. Dan mungkin itu membuatnya menjadi bisnis yang masih bisa dikembangkan lagi gitu ya. Betul. Apa isi dari Fun Asia Expo? Apa yang bisa diharapkan oleh mereka yang datang ke sini? Nah, Fun Asia Expo ini sebetulnya diselenggarakan 2 kegiatan ya. Yang pertama adalah sebuah seminar yang mana akan kita selenggarakan tanggal 3 besok di Grand Mercure Kemayoran. Dan juga diikuti berikutnya di tanggal 4 dan 5 itu untuk expo-nya. Ini yang terbuka untuk umum? Terbuka untuk umum. 4 dan 5-nya. Dan bisa kita pre-register juga ke website kita. Kalau datang langsung juga bisa nanti beli tiket di sana. Kalau pre-register masih bisa dapat free. Sampai hari ini aja. Apa yang dilihat Pak di situ? Apa yang bisa diharapkan oleh mereka yang datang di expo-nya? Mereka bisa mendapatkan nomor satu sih pengetahuan ya. Karena di sana kan memang banyak sekali kita datangkan permainan-permainan terbaru di bidang ini. Selain itu juga kita banyak mendatangkan pakar-pakarnya. Karena mereka ini kan pakar-pakar yang sudah berpengalaman membangun theme park, membangun water park, ataupun family entertainment center di seluruh dunia. Jadi itu kesempatan untuk mereka untuk bertemu langsung. Jadi untuk mereka ingin memang membuka bisnis taman bermain yang beda dari sebelumnya gitu ya. Yang profesional. Yang aman juga pasti. Ini kan juga menjadi salah satu kekhawatiran. Nah, kalau orang-orang umumnya memang mereka tidak hanya ingin untuk melihat apa nih yang baru yang ditawarkan gitu. Bisa juga untuk datang dan menikmati wahana-wahananya. Bisa. Ini terbuka untuk umum. Memang sih modul bisnisnya ini adalah bisnis B2B, modul pamerannya. Tetapi ini terbuka untuk umum. Jadi bagi siapapun yang mungkin memiliki rencana untuk membuka usaha di bidang arena rekreasi, itu silakan datang. Ataupun sekedar lagi berpikir usaha, nggak tahu usaha apa, sekedar pengen tahu aja ini usaha seperti apa sih, itu juga mungkin bisa melihat peluang di situ gitu ya. Betul. Nah kalau tadi, kalau saya lihat nih, ini kan beberapa dari Fun Asia sebelumnya, betul Pak ya? Ini ya, foto-foto yang kami miliki ya. Seluruh permainan-permainan seperti ini tuh akan dipajang dan silakan dicoba di sana nanti ya? Betul, dan kita hadirkan yang terbaru, yang mungkin belum ada nih di beberapa tempat di Indonesia. Dengan teknologi terbaru, permainan-permainan terbaru ya? Ya. Nah ini alatnya ada gitu ya, semuanya bisa dicoba juga, bisa langsung dialami. Kalau memang ada yang benar-benar ingin tertarik gitu dengan bisnisnya, apakah hanya diberikan mengenai alatnya saja atau bahkan sampai diberikan misalkan tadi seminar atau workshop mengenai bagaimana membangun bisnisnya itu sendiri, bagaimana menggait orang untuk untuk datang dan lain-lain, bagaimana mengelola bisnis itu juga adakah di sini? Nah, untuk menjawab itu, di Fun Asia ini memang kita akan memberikan solusi tersebut. Karena memang pakar-pakarnya itu ya dari produsennya, dari konsultan, desainer, mereka hadir semua di acara ini. Tapi kan kalau tadi Pak Daniel bilang di Indonesia belum terlalu banyak variasi taman bermain, apakah itu theme park ataupun water park. Sejauh ini Anda tentu paling tahu sebenarnya seperti apa animo atau pelaku bisnis melihat theme park ini sebagai peluang yang besar. Theme park ini adalah sebetulnya suatu daya tarik yang luar biasa. Dimana kalau di negara lain kita lihat mungkin banyak pengusaha ini, pengusaha properti, pengusaha juga yang ingin mengembangkan suatu wilayah, itu biasanya mereka melihat theme park sebagai suatu daya tarik. Harus ada, satu kota harus ada theme parknya gitu ya? Betul, karena dengan adanya theme park itu akan menghadirkan banyak investor lain di bidang-bidang lainnya untuk bergabung. Magnet begitu. Magnet. Dan terutama di Indonesia ini saat ini, di daerah-daerah kan masih banyak yang belum punya tempat rekreasi. Iya, nggak usah jauh-jauh, di Tangerang Selatan juga masih kurang nih kayaknya, saya curhat jadinya. Jadinya ke mall mulu jadinya. Tapi kembali lagi kalau itu seperti theme park, seperti di Batu juga itu sudah luar biasa juga. Betul, banyak luar biasa. Ya. Jakarta mungkin juga, dulu sempat di Sumatera juga mencoba seperti itu. Tapi apakah sebatas pada mereka yang mau membuat semasif theme park atau mungkin
wahana-wahana yang bisa disematkan pada bisnis yang sudah existing seperti di mall, seperti di itu juga bisa terlibat juga? Bisa. Bidang ini sebetulnya sangat luas. Jadi ada tadi Bapak sebutkan theme park, lalu ada water park, lalu ada juga game center yang banyak di mall. Game center di mall ya. Dan juga banyak kategori lain, playground anak-anak, juga ada permainan-permainan lainnya yang sekarang lagi baru masuk ke Indonesia juga. Apa sih trennya yang paling lagi jadi sorotan kalau di luar negeri, entah itu di Amerika, di Eropa, ataupun juga di Asia lainnya? Setiap negara mungkin berbeda ya sekarang, stage dari maturity marketnya berbeda sih. Jadi mungkin kalau seperti di Indonesia mungkin saat ini yang sedang populer ada trampoline park. Oh iya. Kita bisa sambil berolahraga, sambil bermain juga. Saya sampai nggak mau pulang itu. Sudah pernah mengalami juga, begitu seru. Saya ngelihatnya aja udah seru. Tapi kalau tadi yang kita lihat itu kan banyak elektroniknya. Ternyata tadi Bapak menyebut trampoline park. Jadi bahkan permainan yang non elektronik yang bisa dijadikan theme park atau wahana itu juga ada juga di sini ya? Ada. Kita hadirkan semua dan monggo boleh dicoba semuanya. Dan daya tariknya juga masih luar biasa ya. Berarti ini tanggal 4 dan 5 yang publik bisa datang, baik yang ingin membuka usaha maupun yang pengen sekedar penasaran. Ya. Permainan apa yang lagi terbaru gitu ya. Yang mau lihat-lihat dulu lah gitu ya. Yang lagi mau menjajal. Kalau investor nih mau memulai usaha, memangnya sebesar apa sih dana yang dibutuhkan? Mungkin Bapak bisa kasih bayangan, kalau hanya sekedar misalkan menyediakan permainan di mall, kira-kira sekian dana yang dibutuhkan. Kalau membuat theme park bisa sampai berapa miliar atau berapa triliun bahkan? Kalau angka pasti saya nggak tahu sih, karena memang sangat tergantung dari wilayahnya ya. Di daerah tersebut dia bangun, apakah butuh yang skala yang seperti apa, lalu juga permainan jenis seperti apa. Tapi yang pasti di Fantasia Expo ini yang kita hadirkan adalah para produsen yang sudah kami seleksi. Di mana jadi para produsen ini sudah kita tes sebetulnya peralatannya dan kita yakin bahwa secara safety-nya juga sudah qualified. Safety juga masih menjadi perhatian nantinya Sangat penting. Safety is our priority, selalu itu. Jadi juga akan diberikan konsultasi bagaimana tidak hanya membuat theme park yang menarik, yang menyenangkan, tapi juga yang safety, yang aman. Ya. Oke, siapa tahu di luar sana ada mungkin ya Michael Jackson baru ingin punya roller coaster di rumahnya pun bisa Pak ya? Tinggal datang ya? Bisa. Ada ya mereka yang membangun roller coaster tingkat internasional akan hadir juga Pak ya? Ada. Atau kita bujuk aja tim untuk di studio Kompas TV ini ada area bermain sendiri. Jadi gitu kita kan nanti dari redaksi ke bawah itu naik roller coaster aja. Naik slide gitu ya. Seru boleh. Karena ini suatu bisnis yang mungkin kita juga jarang mendengar bagaimana membangunnya, bagaimana expo-nya, bagaimana mencari peralatan dan support dari para konsultan, dan ternyata ini disediakan dalam sebuah expo di Fantasia Expo ini tanggal 4 dan 5 ya. 4 dan 5, Kamis dan Jumat ini. Registrasinya di mana Pak Daniel? Registrasi bisa di website kami di www.fanasiaexpo.com. Fanasiaexpo.com 4 sampai 5 Agustus ini untuk Anda pelaku bisnis dan juga memang terbuka untuk publik di J-Expo Kemayoran ya Pak ya? Ya. Oke, langsung bisa datang saja. Siapa tahu juga memang ternyata tidak harus membuat bisnis theme park yang skala besar, tapi skala kecil ini pun juga bisa menjadi peluang untuk bisnis Anda ya.